Setidaknya ada dua realitas sosial politik yang perlu untuk kita berikan perhatian. Yang pertama pada peristiwa gerakan 4.11 di mana salah satu pembicara memberikan penggambaran atau pelukisan terkait dengan bobot dosa-dosa yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang kalau dicetak dengan mesin cetak atau print, maka berkas-berkasnya itu akan menumpuk setinggi langit. Dan ini sebuah kiasan yang betul-betul ingin mengatakan kepada publik bahwa merahnya dosa Pak Jokowi itu sangat pekat. Dan peristiwa yang lain adalah ketika kita lihat beberapa warga masyarakat yang kemudian mendemo terkait dengan ketidakrelaan mereka, Pak Jokowi diberikan gaji setelah pensiun dan juga fasilitas perumahan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dilakukan selama menjabat sebagai presiden. Kita akan bahas ini dalam konteks apa yang disebut dengan confirmation bias atau bias konfirmasi dan yang lain-lain. Selamat datang di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya rakyat, tempat kita belajar, berbicara, membangun argumentasi, meninggikan argumentasi, bukan suara kita, apalagi emosi kita. Don't raise our voice, emotion, but argument. Baik, teman-teman, kita mau lihat dulu ya beberapa buku kita untuk kita gunakan sebagai sebuah referensi. Saya pakai dua buku ya. Yang pertama ini terjemahan dari tulisan Tom Nichols yang Matinya Kepakaran, The Death of Expertise, ya, perlawanan terhadap pengetahuan yang telah mapan dan mudarat. Nah, salah satu isu yang ditulis di dalam yang menarik di sini pada halaman 23, tidak ada seorang pun yang dapat menguasai begitu banyak informasi. Saya ulangi, tidak ada seorang pun yang dapat menguasai begitu banyak informasi. Di era sosial media atau media sosial ini, yang kalau kita lihat tentang laju kehadiran masalah dan juga tingkat pemahaman kita, pengenalan kita, penguasaan kita terkait dengan masalah tersebut, sangat jauh gapnya. Artinya masalah demi masalah berkembang sangat atau teramat cepat sehingga pikiran kita tidak mampu untuk mengejarnya. Tetapi anehnya dalam fenomena di ruang media sosial, hampir persis ada orang yang selalu bisa dikatakan pakar segala hal, pakar segala informasi. Pada akhirnya merebut ya peran-peran atau pihak-pihak yang sebenarnya lebih kompeten, kompatibel, punya kapasitas untuk menjelaskan itu lebih baik. Ya. Sehingga inilah yang dikatakan oleh buku ini, Tom Nichols, Matinya Para Pakar, dan munculnya amatir-amatir berlagak seolah-olah seperti seorang pakar. Mudah-mudahan saya adalah seorang amatir yang tetap amatir saja ya, sehingga ya hanya sedikit men-trigger hal-hal yang bisa memicu sebuah diskusi di mana kita semua bertumbuh dengan baik. Persoalannya adalah ketika kita melihat apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa rekan-rekan kita, sobat-sobat kita yang mendemo Pak Jokowi, kelompok emak-emak atau ibu-ibu kita, dan juga mereka-mereka yang kemudian menganalogikan terkait dengan bobot dosa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kalau di print setinggi ya tumpukan-tumpukan kertas yang tingginya sampai ke langit. Anda bisa bayangkan itu ya. Penggambaran ini saya tidak tahu apakah sebuah penggambaran yang berlebihan dan sebagainya, tetapi saya mencoba untuk melihat itu dari perspektif psikologi, atau kalau dalam buku yang ingin kita kutip ini, teman-teman, salah satu buku The Art of Thinking Clearly, ya. Jadi seni untuk berpikir secara jernih. Bagaimana betul-betul ketika kita membuat sebuah metafora atau pengandaian-pengandaian, analogi, perumpamaan-perumpamaan terkait dengan sesuatu, mungkin perlu kita untuk belajar menahan diri untuk tidak mengedepankan teriakan-teriakan
bahkan emosi-emosi destruktif yang kemudian mengaburkan upaya-upaya untuk setiap orang bisa mencermati tentang apa yang sebenarnya bisa dilihat secara jernih, bening ya. Atau dalam bahasa definisi dalam bahasa Inggris, easy to understand, ya, mudah untuk dimengerti. Ini menjadi sesuatu hal yang penting. Misalkan kita lihat ya, dalam buku yang ditulis oleh Rolf Dobelli, The Art of Thinking Clearly ini, ya, ada hal yang paling penting atau yang menarik untuk dicermati. Ya. Kalau saya bacakan, the confirmation bias is the mother of all misconception. Ya. Saya ulangi, the confirmation bias is the mother of all misconception. Ya, jadi ini mau mengatakan bahwa, atau saya lanjutkan ya, it is the tendency to interpret new information so that it's become compatible with our existing theories, belief, and convictions. Ya, jadi ini mau menjelaskan bahwa ibu ya, dari semua kesalahan itu adalah confirmation bias. Nah, apa yang dimaksud dengan confirmation bias? Buku ini mengajari kita ada suatu kecenderungan untuk menafsirkan ya. It is the tendency to interpret new information ya. Ada satu kecenderungan untuk menerjemahkan atau menafsirkan informasi yang baru supaya informasi itu cocok dengan apa yang disebut dengan with our existing theory. Jadi cocok dengan apa yang teori yang kita sudah miliki ya, atau keyakinan. Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang disebut dengan confirmation bias, bahwa kita ingin menerima sebuah informasi, menerima itu kalau dia sudah cocok dengan apa yang terlebih dahulu ada di dalam benak dan pikiran kita. Sehingga apapun yang tidak cocok itu, maka itu dianggap sesuatu yang tidak benar, tidak cocok, dan harus ditolak. Sehingga disinilah persoalannya ya. Confirmation bias adalah ibu, is mother all of the misconception. Jadi ibu dari semua kesalahan ya. Jadi ini menjadi hal yang menarik buat kita. Ketika kita berbicara tentang persoalan pengakuan-pengakuan, misalkan dalam juru bicara gerakan 411 atau kalau tidak keliru gerakan 4 tanggal 4 bulan 11, ini mau mengatakan bahwa ada mengandung confirmation bias. Sebenarnya ada juga pemahaman-pemahaman yang lain ya. Ada status quo bias, ada yang disebut dengan anchor bias, dan banyak lagi. Tapi kita coba lihat ini dari konteks confirmation bias. Nah, apa yang kemudian dipersepsi oleh teman-teman kita ini mau menganggap bahwa dosa Pak Jokowi itu kalau di print atau dicetak itu tingginya sampai ke langit. Ya, ini saya kira, ya saya nggak tahu bagaimana kita untuk memahami ini. Ini tidak easy to understand, but uneasy to understand. Sesuatu yang tidak bisa dimengerti ya, merupakan confirmation bias atau bias konfirmasi. Ya, kita tidak tahu apa yang mereka ketahui. Ya. Ada gap, ada celah, ada jurang yang begitu lebar bagi kita untuk memahami isi benak dari sobat kita ini yang mengatakan bahwa dosa Jokowi itu ya wah luar biasa. Nah, dan kalau kita berbicara tentang apa yang disebut dengan tadi, berbicara tentang orang sebut sebagai cocoklogi, ya confirmation bias dan yang lain-lain, maka kita melihat bahwa sulit untuk menemukan pencocokan-pencocokan itu. Atau pengabaian-pengabaian ya, boleh kita sebut pengabaian-pengabaian tentang prestasi. Ada satu istilah itu yang saya lupa ya, nanti di kesempatan lain saya sebutkan. Bahwa orang cenderung untuk mencari hal-hal yang kalau dalam kritik yin dan yang, ya, mestinya realitas itu realitas hitam itu selalu memiliki putih ya, titik putih. Begitu juga realitas putih selalu memiliki titik hitam. Nah, hanya saja yaitu ketika dalam realitas putih, yang hitam yang kecil itu yang dikejar dan diperbesar ya. Nah, ini ya sebuah konfirmasi bias ya, yang boleh kita katakan di sini letak masalahnya. Orang tidak mau melihat dari sisi sesuatu yang putih dari Pak Jokowi yang kalau dicari-cari, ya boleh katakan kita akan berenang pada sebuah samudra kebenaran. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi dalam masa 10 tahun itu,
yang menunjukkan bahwa pribadi seperti Pak Jokowi ini patut kita hormati. Ya, terlepas dari persoalan realitas hitamnya itu, ya. Nah, realitas hitam itu kan mesti harus juga diperiksa. Apakah karena itu sistem yang tidak bisa kemudian dia halangi, karena bagaimanapun juga beliau dipersepsi sebagai petugas partai. Jadi kalau mau minta pertanggungjawabannya, mau mendemo, sebenarnya ya jangan demo Pak Jokowi, karena dia cuma seorang petugas, kasihan. Nah, kalau kita pakai bahasa seperti itu, yang harus didemo itu adalah si pemberi tugas. Siapa sih memberi tugas? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Siapa pimpinannya sana? Bu Megawati. Di sanalah sebenarnya peradilan yang sesungguhnya, meminta pertanggungjawaban kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena menugaskan orang yang dosanya kalau di print itu sampai ke langit. Nah, itu harus ada pertanggungjawaban moral. Bahkan Senkot juga harus digerakkan kepada pertanggungjawaban hukum kalau memang seperti itu. Nah, jadi jangan sampai ya orang lempar batu sembunyi tangan. Nah, ini menjadi sesuatu yang soal bagi kita. Mari kita bangun demokrasi ini dengan ya masuk berpartisipasi dalam seni berpikir, seni memvalidasi terkait dengan fakta-fakta itu secara clear, ya, secara argumentatif, ya, untuk menyampaikan reasoning atau alasan-alasan yang bisa dipegang. Jangan sampai kemudian kita memberikan potongan-potongan informasi yang belum bisa divalidasi sehingga seolah-olah kita kemudian akan terjebak, kita akan mengalami kehancuran, ya. Karena sekali lagi apa yang dikatakan oleh buku tadi terkait dengan matinya kepakaran, orang tidak bisa semua mengerti tentang informasi, tidak bisa menguasai semua informasi. Ya, seperti yang saya lakukan, bahwa tidak banyak hal yang bisa saya mengerti. Tetapi hal-hal yang sedikit saya mengerti ini, coba saya dialogkan bahwa potensial terjadi kesalahan, yes, sehingga saya harus mengakuinya. Bahwa dalam beberapa konten memang ada beberapa yang perlu dipikirkan ulang. Ya, bukan mau mengatakan itu salah, tapi perlu dipikirkan ulang, diragukan, kalau nanti pada suatu konteks tertentu bisa diyakini, ya diteruskan. Kalau tidak, ya digugurkan dan digantikan dengan pernyataan-pernyataan yang lain atau kesimpulan-simpulan yang lain. So, di titik ini saya kira jangan sampai rekan-rekan di gerakan 411 selalu terinspirasi untuk melampaui sebuah kebenaran yang sebenarnya bisa disajikan, atau selalu melihat sebuah titik hitam di antara samudra putih, bukan partai politik.